Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fasli li rabbika wanhar. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru Ki Haji Profesor Muhammad Tarisa Kamil SMA, yang mana pada malam hari ini beliau tidak dapat hadir di tengah-tengah kita, namun sudah kewajiban kita sebagai santrinya selalu mendoakan beliau semoga Allah memberikan kesehatan dan jasmani pada beliau, Allah kabulkan segala hajat-hajat beliau, Allah lindungi beliau beserta keluarga, dan Allah lancarkan rezeki beliau, amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula yang saya hormati para jajaran Pondok Pesantren As-Safinah, wabil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Muhammad Nabawi SSD, serta santriwan dan santriwati yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kak, Mas, di dalam agama Islam terdapat dua hari raya. Yang pertama hari raya Idul Fitri, dan yang kedua adalah hari raya Kurban atau Haji. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan tentang hari raya yang kedua, yaitu hari raya Kurban. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cerita kurban ini dikenal dengan ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Kak, Mas, Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang sering diuji. Contohnya dibakar di tengah bara api, diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anak yang masih kecil di tengah-tengah tanah yang tandus tanpa ada manusia dan tumbuhan. Namun di semua ujian yang Nabi Ibrahim alami, ada satu yang diperintahkan Allah, bahwa Nabi Ibrahim harus menyembelih anaknya. Dan Nabi Ibrahim pun tadinya tidak yakin kalau itu adalah perintah dari Allah. Namun karena mimpinya sudah 3 kali berturut-turut, jadi Nabi Ibrahim pun yakin bahwa itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim pun menyampaikan kepada anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu?" Nabi Ismail alaihissalam pun menjawab tanpa ragu, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah itu, aku berusaha sabar." Mereka berdua langsung menuju ke tempat di daerah yang berbukit-bukit di sebelah kaki gunung yang namanya Bukit Malaikat atau yang sekarang disebut Bukit Mina. Kak, Mas, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam di tengah perjalanan mereka bertemu salah satu manusia, dan manusia itu pun menanyakan maksud dan tujuan mereka berdua. Nabi Ibrahim pun menjelaskan maksud dan tujuannya untuk menyembelih putranya, dan manusia itu pun melarang dengan berbagai macam alasan. Nabi Ibrahim pun yakin bahwa itu adalah iblis yang berwujud manusia, dan akhirnya Nabi Ibrahim dan putranya itu langsung melemparkan batu berulang kali sampai manusia itu pun mati. Dan kalau nggak salah itu namanya Jumrat Ula. Dan Nabi Ibrahim pun melanjutkan perjalanan sekitar 400 meter. Nabi Ibrahim bertemu lagi dengan manusia, bukan manusia sih, itu namanya iblis yang berwujud manusia. Lalu Nabi sama menanyakan maksud dan tujuan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim melemparkan batu berulang kali sampai manusia itu pun mati. Dan kalau nggak salah di situ namanya Jumrat Osbo. Dan Nabi Ibrahim berjalan sampai 400 meter bertemu lagi dengan manusia, sama kayak tadi kejadiannya lah gitu. Di situ tempatnya Jumrat Akodah. Setelah beberapa lama Nabi Ibrahim pun sampai di tempat tujuannya.
yaitu di bukit yang paling di bukit yang paling tinggi, di bukit namanya Bukit Malaikat atau Bukit Mina. Kak, Mas, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah siap nih untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tapi untuk meringankan batin, Nabi Ismail alaihissalam pun mengusulkan kepada ayahnya untuk kedua tangannya diikat dan kedua kakinya diikat dan baju yang dikenakan Nabi Ismail alaihissalam dibuka untuk menutupi wajahnya sendiri. Dan Nabi Ismail alaihissalam pun mengusulkan agar perintah itu segera dilaksanakan. Dan Nabi Ibrahim pun menjalankan apa yang diusulkan oleh anaknya itu. Dan Nabi Ibrahim pun langsung ingin menyembelih anaknya. Tiba-tiba Nabi Ibrahim mendengar ada yang memanggil namanya. Hai Ibrahim, sesungguhnya engkau sudah siap untuk melaksanakan apa perintah Tuhanmu, dan kami akan mengajarkan setimpal dengan ketaatanmu itu. Nabi Ibrahim pun mencari ke sumber suara, arahnya dia ada di mana, kan? Dan Nabi Ibrahim pun mencari. Akhirnya Nabi Ibrahim melihat ada salah satu malaikat yang di bukit yang paling atas. Malaikat itu tuh turun ke bawah membawa seekor domba yang gemuk dan sehat. Dan malaikat itu pun berkata kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, sembelihlah domba ini dan makanlah dagingnya, dan jadikanlah hari raya ini untuk kalian berdua, dan sedekahkanlah sebagian dagingnya kepada fakir miskin. Dan Nabi Ibrahim pun menjalankan perintah apa yang diberitakan oleh malaikat itu kan. Terus akhirnya Nabi Ibrahim menyembelih dombanya, dan di tempat itu akhirnya dilumuri oleh darah, bukannya darah Nabi Ismail alaihissalam, akan tetapi darahnya domba yang gemuk dan sehat itu. Kak, Mas, karena satu sembelihan tidak cukup, akhirnya Allah memerintahkan kita untuk berakikah dan berkurban sampai hari kiamat nanti. Dan kita di sini harus meneladani sikapnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang sabar, tabah dalam menjalani ujian. Dan kita juga harus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, seperti sholat, ngaji, puasa, zakat, berhaji, dan berkurban. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Satu lagi nih Kak, mau ngucapin yang kemarin ultah buat Muhammadiyah Tasawwuf Masani. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai, dan pokoknya wish you all the best deh buat kamu. Enggak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hidup kesekian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.